Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Reki, selamat siang teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang patologi organisasi. Patologi organisasi yang beranggotakan Hana Lutfia Habibah, Mutia Alifa Kusuma, Jalur Ramdan, dan Muhammad Rizky. Pertama-tama kita akan membahas tentang definisi patologi yang akan disampaikan oleh Mbak Hana. Pada Mbak Hana dipersilahkan. Yang pertama adalah definisi patologi. Pertama-tama, pengertian luas dari patologi merupakan bahasa kedokteran yang secara etimologi memiliki arti yaitu ilmu tentang penyakit. Sedangkan organisasi merupakan sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama, sehingga dapat ditarik makna bahwa patologi adalah sebuah konsep luas yang mencakup aspek internal organisasi yang merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup organisasi atau biasa disebut penyakit dalam organisasi. Patologi adalah salah satu konsep terluas dalam studi organisasi. Hal ini dapat digunakan untuk mengatasi setiap aspek internal organisasi yang telah menjadi disfungsional, kontraproduktif, tidak efisien, mengganggu, dan tidak stabil. Yang kedua ada analogi organisasi sebagai organisme. Konsep patologi organisasi menganalogikan organisme dengan sistem kehidupan yang kompleks, misalnya organisme biologis yang penuh dengan otak, dan organ vital lainnya, peredaran darah, pernapasan, dan sistem pencernaan untuk mendistribusikan dan menggunakan sumber daya, pelengkap dan lubang untuk memperoleh dan mengonsumsi sumber daya vital dari lingkungan eksternal. Pelengkap lain untuk menghindari pemangsa di lingkungan eksternal, organ non-vital seperti organ reproduksi, dan lubang lainnya untuk mengeluarkan limbah dan racun potensial lainnya. Untuk menguraikan, yang pertama ada organ vital atau vital organs. Organ vital adalah subunit yang dibedakan secara vertikal dan horizontal yang memenuhi fungsi inti atau fungsi suatu organisasi. Organ vital atau subinti ini beroperasi secara kolektif sebagai sistem menggunakan dua konstruksi lain untuk struktur organisasi, yaitu formalisasi dan sentralisasi. Formalisasi dan sentralisasi berada dalam lingkup otak, yaitu manajemen dan kepemimpinan organisasi. Yang kedua, ada otak atau the brain. Otak yaitu kepemimpinan dan manajemen melakukan sebagian besar pengambilan keputusan strategis dan operasional untuk organisasi. Kepemimpinan membuat keputusan untuk membantu organisasi menghindari pemangsa atau pesaing terbaik. Manajemen membuat keputusan untuk memastikan bahwa sumber daya vital diperoleh dari lingkungan eksternal dan dialokasikan secara internal sedemikian rupa sehingga organ vital atau subunit inti organisasi berkoordinasi dan berkomunikasi secara efektif. Jika tidak efisien untuk menghasilkan produk atau layanan yang apapun yang dirancang untuk disediakan oleh organisasi. Rencana operasional dan strategis organisasi yang diterapkan oleh para pemimpin dan manajer masing-masing merupakan pengkabelan sinaptik dan pengaktifan otak organisasi. Dan kedua jenis rencana tersebut dapat diubah oleh pembelajaran organisasi. Yang ketiga ada rezeki atau sustenance. Rezeki, oksigen, kalori, nutrisi, dan sebagiannya dianalogikan sebagai sumber daya yang harus diperoleh organisasi dari lingkungan eksternal yang vital bagi pemenuhan fungsi inti organisasi. Tambahan seperti lengan, tangan, dan kaki dianalogikan dengan individu dan atau subunit inti dalam organisasi yang memiliki ikatan langsung dengan individu atau organisasi di lingkungan eksternal yang memiliki sumber daya tersebut. Karena pentingnya memperoleh sumber daya vital dengan kepastian dan keandalan, individu atau subunit dalam organisasi yang memiliki hubungan langsung dengan lingkungan eksternal menjalankan kekuasaan paling besar dalam pengambilan keputusan internal organisasi. Biasanya individu atau subunit yang kuat dalam organisasi ini berada di puncak hierarki organisasi. Selanjutnya ada faktor psikologi atau psychological factor. Psikologi organisasi adalah budaya organisasi, salah satu konsep yang lebih tersebar dalam studi organisasi. Seperti organisme manusia, psikologi atau budaya organisasi jauh lebih sulit untuk diamati secara empiris daripada aspek internal organisasi lainnya. Budaya organisasi biasanya menjadi patologis karena beberapa patologi lain yang terjadi di tempat lain dalam organisasi, misalnya dalam subunit tertentu,
dalam manajemen dan kepemimpinan yang tidak tertangani atau ditangani tetapi tetap ada dan tetap tidak diperbaiki. Selanjutnya ada organ non-vital. Organ non-vital adalah subunit yang dibedakan secara vertikal dan horizontal yang memenuhi fungsi non-inti organisasi yang merupakan fungsi yang mungkin tidak berkontribusi pada hasil organisasi, setidaknya secara vital ataupun esensial, atau dapat dialihdayakan. Subunit non-vital atau non-inti biasanya beroperasi secara terpisah dari organ inti atau subunit vital dalam organisasi. Dan subunit non-inti biasanya terletak lebih rendah dalam hierarki organisasi jika dibandingkan dengan subunit inti. Tetapi hal ini tidak selalu terjadi. Fungsi non-inti tentu saja dapat sangat bervariasi, tergantung pada industri atau area kebijakan publik atau misi layanan publik organisasi. Dan apa yang merupakan fungsi non-inti untuk satu organisasi mungkin merupakan fungsi inti untuk organisasi lain. Next, Jalu. Selanjutnya ada mendiagnosis patologi organisasi. Di bawah ini sebagian kecil patologi organisasi yang dibahas dalam literatur studi organisasi. Yang pertama ada pertukaran pemimpin anggota yang menimbulkan kecurigaan daripada kepercayaan. Yang kedua ada kepemimpinan yang gagal memberikan bimbingan untuk tugas-tugas yang sulit. Yang ketiga, kepemimpinan yang memberikan terlalu banyak pengawasan untuk penyelidik masalah. Dan yang terakhir, kompleks kepribadian birokrasi yang mengaburkan kinerja kolektif atau individu formalisasi yang gagal memenuhi fungsi yang dimaksudkan. Masing-masing contoh ini menentukan kekurangan atau kegagalan satu atau lebih aspek internal organisasi dan bukan hasil atau konsekuensi negatif itu sendiri. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Hana. Mbak Hana, dipersilakan. Selanjutnya adalah jenis patologi pelaku organisasi. Yang pertama adalah penyakit nepotisme. Terjadi karena tidak tercapainya kepuasan yang diharapkan semula yang dikarenakan tidak terpenuhinya kebutuhan karyawan dalam organisasi. Penyakit nepotisme dalam organisasi sangat memberikan pengaruh negatif dalam pengembangan konseptual teoritis, aktual empiris, dan etika administrasi, sehingga wawasan keilmuan untuk menciptakan kecerdasan berpikir dan keterampilan akan menghilang di dalam organisasi tersebut. Karena nepotisme memanfaatkan jabatan atau posisi untuk mengutamakan kepentingan keluarga atau kerabat di atas kepentingan umum, dengan memilih orang bukan atas dasar kemampuannya, tetapi atas dasar hubungan keluarga atau kedekatan. Yang kedua adalah penyakit korupsi. Korupsi adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang atau beberapa orang, baik statusnya sebagai bawahan maupun pejabat, dalam suatu organisasi yang melakukan pelanggaran etika, moralitas, rasionalitas, keyakinan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyakit korupsi dalam organisasi merupakan suatu penyakit yang sangat ditakuti oleh semua ikatan bentuk kerjasama manusia, melalui organisasi internasional, negara, pemerintah, sampai kepada organisasi swasta. Next. Yang ketiga adalah penyakit stres. Akibat dari stres bisa dilihat pada 3 aspek, yaitu fisik, psikis, dan perilaku. Akibat stres bisa dikenali dari perilaku, yaitu kinerja rendah, naiknya tingkat kecelakaan kerja, salah dalam mengambil keputusan, tingkat absensi kerja tinggi, dan agresi di tempat kerja. Banyak sekali ragam penyebab stres yang bersumber dari organisasi. Pengurangan jumlah pegawai merupakan salah satu penyebab stres yang tidak hanya untuk mereka kehilangan pekerjaan. Yang keempat adalah penyakit egoisme. Jika terlalu kuat pengaruh manusia yang memiliki sifat egoisme, sangat memungkinkan aktivitas dalam organisasi yang dilakukan dalam bentuk kerjasama itu akan bersifat negatif. Penyakit egoisme tidak mustahil dapat mematikan atau membubarkan bentuk kerjasama yang dituntut oleh organisasi. Selanjutnya yaitu gejala patologi organisasi. Gejala patologi organisasi yang pertama, ketiadaan struktur yang jelas dan pasti. B. Tidak adanya saling percaya. C. Kebiasaan mudah memecat anggota. D. Kebiasaan suka menipu klien atau supplier.
E. Membohongi pelanggan dan suka ingkar janji. F. Kelusuan yang dirasakan oleh seluruh anggota. G. Banyaknya korupsi, membudayanya kolusi dan nepotisme. H. Maraknya SARA di dalam organisasi. I. Adanya perlakuan diskriminasi di antara karyawan. J. Adanya kebiasaan menunda keputusan atau pekerjaan. K. Sulitnya memperoleh komitmen atasan. Kemudian yang selanjutnya, penyehatan patologi organisasi. Dalam buku, Dr. Sopiah mengatakan penyehatan organisasi dapat dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut. A. Melakukan seleksi karyawan organisasi yang objektif. B. Penempatan karyawan dalam pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan bidangnya. C. Perolehan dan peningkatan kemahiran melalui pengalaman. D. Pengukuran prestasi dan pemberian imbalan yang sesuai. Strategi penyehatan organisasi tentunya perlu dilakukan. Sebelum organisasi tersebut benar-benar mati, sebenarnya patologi yang menyerang organisasi pada awalnya tidak begitu mengganggu jalannya kegiatan organisasi. Namun, lama-kelamaan apabila terus dibiarkan, maka patologi organisasi akan berkembang dan menyebar ke seluruh bagian organisasi, sehingga akan menjadi penghambat organisasi. Bahkan dapat melumpuhkan kegiatan organisasi ataupun kematian pada organisasi tersebut. Maka dari itulah strategi penyehatan organisasi ini perlu dilakukan sebelum organisasi benar-benar lumpuh. Selanjutnya kepada Mutia. Peran kualitas sumber daya aparatur sangat mempengaruhi kualitas intelijensi dan pengalaman, skill atau keterampilan yang didukung oleh sikap atau attitude merupakan faktor yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah patologi penyakit organisasi. Beberapa upaya juga yang dilakukan untuk penyehatan patologi organisasi yaitu yang pertama, participation. Melalui prinsip ini, karyawan terlibat dalam pembuatan keputusan yang dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Sehingga dengan demikian, maka manajer tidak menjadi otoriter dalam mengambil keputusan. Yang kedua, rule of law. Supremasi hukum merupakan langkah yang harus diambil untuk meminimalisir atau menghilangkan praktek-praktek patologi dalam organisasi. Dengan penegakan hukum yang baik, maka indikasi untuk melakukan kesalahan akan terhapus karena para karyawan akan merasa takut dengan ancaman hukum. Yang ketiga adalah transparansi. Melalui prinsip transparansi, maka segala hal yang dilakukan oleh manajer dan karyawan dapat dikontrol melalui informasi yang terbuka dan bebas diakses. Transparansi ini mendorong organisasi untuk senantiasa menjalankan aturan sesuai ketentuan dan perundang-undangan. Karena bila tidak sesuai, masyarakat pasti mengetahui dan melakukan penuntutan. Yang keempat, effectiveness and efficiency. Pemborosan yang terjadi dalam praktek pengelolaan organisasi dapat diminimalisir ini. Yang kelima, accountability. Accountability atau akuntabilitas adalah tindakan pertanggungjawaban atas hasil yang diperoleh setelah melakukan aktivitas tertentu. Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang keenam atau yang terakhir adalah strategic vision. Melalui strategi visi, maka akan tumbuh dalam setiap karyawan maupun manajer akan nilai-nilai idealisme dan harapan-harapan organisasi untuk masa yang akan datang. Nilai-nilai dan harapan-harapan ini akan memberikan kesan praktek pelaksanaan pekerjaan organisasi. Next. Kesimpulan, menjalankan roda organisasi tentunya akan menemui halangan dan rintangan.
Sebuah organisasi yang matang dan berpengalaman membekali para kadernya dengan dari menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang ditemui. Untuk itulah organisasi yang sehat tentunya memiliki sistem atau aturan main yang berguna sebagai pedoman ketika menjalankan program, kegiatan, dan ketika menyelesaikan konflik. Sehingga sistem atau peraturan itu dibuat tidak saja sekedar untuk mengikat para anggota untuk patuh, namun juga menawarkan solusi atau penyelesaian apabila terjadi konflik. Ada beberapa penyakit dalam organisasi yang apabila penyakit ini berkembang dan meluas akan menjadi penghambat organisasi. Apabila penyakit ini sudah mengidap di tubuh organisasi, maka akan mengakibatkan kelumpuhan pada organisasi, bahkan kematian. Penyakit-penyakit ini harus dihindarkan sehingga bisa meminimalisir biaya dan kerugian yang mesti ditanggung apabila penyakit-penyakit ini sudah menular. Banyak patologi organisasi, yaitu korupsi, nepotisme, keserakahan, stres, dan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, sebelumnya Mas Rizky saya ambil alih ya. Ya, Pak. Baik. Terima kasih kepada kelompok 3. Jadi atas pemaparannya, tapi sebelum kita buka sesi pertanyaan, kita kasih kesempatan dulu ke kelompok 4 ya untuk presentasi. Nanti sesi tanya jawabnya kita gabungkan di akhir. Jadi di sini sudah ada Mas Owen dan tim. Monggo, Mas Owen, waktu dan tempat kami persilakan. Izin share materi ya, Pak? Monggo, Mas. Langsung saja ya, Pak, biar tidak langsung berlama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya dari kelompok 4 sebagai moderator, sekaligus sebagai pembicara dan pemaparan materi juga. Saya mengangkat topik yang berjudul patologi birokrasi. Gitu. Kenapa? Karena patologi birokrasi itu adalah sebagai lingkup atau sebagai patologi dari organisasi itu. Jadi kita akan menjelaskan kenapa sih birokrasi bisa menjadi sebagai salah satu penyebab dari patologi birokrasi gitu. Karena kebetulan saya mendapatkan materi hal seperti itu gitu. Dan apa yang saya tangkap akan saya jelaskan di sini gitu. Patologi birokrasi. Untuk kelompok 4 saya akan perkenalkan dulu. Mohon maaf. Di kelompok 4 ada Kak Irma Chandra Nur Aziza, ada saya sendiri juga, Muhammad Ihsan Owen. Lanjut ada Kak Rehan Ardia Fahreza. Selanjutnya ada Kak Deviana Wardani. Selanjutnya materi pertama akan disampaikan oleh Kak Irma Chandra Nur Aziza. Silakan Kak Irma, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Owen atas waktunya. Materi yang pertama ada pengertian dari patologi birokrasi. Birokrasi organisasi sebagai salah satu yang tidak mampu memperbaiki perilakunya dengan belajar dari kesalahan masa lalu. Birokrasi dengan demikian dipahami sebagai institusi yang relatif permanen dan tidak berubah yang memberikan keamanan dan stabilitas pada bagian-bagian komponen tertentu. Oleh karena itu, struktur tugas menjadi kurang efektif dan bahkan kurang efisien. Birokrasi dapat menjadi efisien dalam lingkungan yang diasumsikan semula, tetapi tidak dalam lingkungan yang berubah. Perubahan lingkungan dan sistem yang dikelola memerlukan perubahan fungsi dan struktur manajemen, bukan sekedar penambahan.
karena perubahan tersebut dapat mengancam keamanan dan stabilitas individu atau koalisi tertentu, maka timbullah perlawanan. Stabilitas organisasi juga dilindungi oleh peningkatan kapasitasnya untuk mencegah orang lain melakukan apa yang perlu mereka lakukan. Kekuatannya bergeser dari mendasarkan pada sesuatu yang diperlukan ke kapasitas untuk mencegah orang lain melakukan sesuatu yang diperlukan. Dengan cara ini, hal itu menjadi penghalang bagi pengelolaan yang efektif dari sistem yang menjadi tanggung jawabnya, sebagaimana dicatat oleh para mahasiswa dan pengamat birokrasi Eropa. Next. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Kak Deviana Wardani. Baik, terima kasih Saudara Owen atas waktunya. Selanjutnya adalah dikutip dari Jurnal Patologi Birokrasi oleh Haji Mu'min Ma'ruf, Merit Smith tahun 1988, dalam Ismail tahun 2009. Jadi state that ruang lingkup patologi birokrasi dipetakan dalam dua konsep besar, yakni yang pertama, dysfunction of birokrasi, yaitu berkaitan dengan birokrasi yang dinilai buruk secara kelembagaan menurut karakteristik tertentu. Yang kedua, maladministration, yakni perihal sesuatu yang lebih spesifik ke kualitas sumber daya manusianya yang ada di birokrasi tersebut atau disebut dengan birokratnya, yang menjadi penyebab adanya suap-menyuap, birokrasi yang korup, misinformasi, dan komunikasi, birokrat yang arogan dan anti-kritik. Sistem dan prosedur menjadi penting tatkala membicarakan persoalan patologi birokrasi, khususnya kelambanan pelayanan, berbelit-belit, dan kurang transparan. Asumsi masyarakat terhadap organisasi publik yang sering muncul dalam wacana antara lain kurang care atau perhatian terhadap persoalan metode dan prosedur sehingga terkesan lambat maupun berbelit-belit. Adanya kepentingan dari berbagai pihak atau antar kepemimpinan daerah nampaknya menjadi salah satu alasan yang mendasarinya. Di sisi lain, upaya akselerasi pembangunan daerah diperlakukan analisis atau sistem dan prosedur dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Analisis tersebut menyangkut bagaimana mendapatkan prosedur kerja yang simpel atau cepat, dan metode yang mudah, sistem yang tidak berbelit, biaya yang murah, waktu yang cepat, yang akhirnya akan memberikan pelayanan publik yang memuaskan dan di sisi lain faktor efisiensi lembaga tercapai. Dipersilakan kepada Kak Raihan Ardiafa Reza. Siti Fatimah Junus dalam jurnalnya yang berjudul Masalah Patologi Birokrasi dan terapinya mengatakan the prerequisite of goodness accountable and working in developing countries such as Indonesia to achieve the government bureaucracy that meets this requirement above has long become an ongoing problem that has yet to be solved. Ia juga menyampaikan bahwa setidaknya ada 5 dalam pengelompokan patologi birokrasi sebagai berikut. Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi. Persepsi yang tidak tepat dan perilaku serta gaya manajerial yang menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi dapat menyebabkan timbulnya patologi tertentu dalam birokrasi pemerintahan. Beberapa bentuk patologi birokrasi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat antara lain. Berikut ini contohnya: penyalahgunaan wewenang dan jabatan, persepsi atas dasar
prasangka, mengaburkan masalah, menerima sogok, pertentangan kepentingan, cenderung mempertahankan status quo, empire building, takut pada perubahan, inovasi dan resiko, penipuan, sikap sombong, ketidakpedulian pada kritik dan saran. Selanjutnya yaitu patologi yang disebabkan karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional. Upaya meningkatkan produktivitas kerja dan mutu pelayanan yang diberikan oleh para anggota suatu birokrasi pemerintah kepada masyarakat harus pula dikaitkan dengan pengetahuan dan keterampilan para anggota birokrasi tersebut. Artinya, rendahnya produktivitas kerja dan mutu pelayanan tidak semata-mata disebabkan oleh tindakan dan perilaku yang disfungsional. Akan tetapi, sangat mungkin karena tingkat pengetahuan dan keterampilan yang tidak sesuai dengan tuntutan tugas yang diemban. Patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar para anggota birokrasi menyelenggarakan fungsi dan memainkan peranannya dengan baik, harus dihindari tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum. Beberapa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum dalam hal ini seperti contohnya menerima suap, korupsi, dan pembukuan yang tidak benar. Selanjutnya yaitu patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrasi yang bersifat disfungsional atau negatif. Berbagai perilaku negatif atau disfungsional yang harus dicegah agar jangan sampai ditampilkan oleh para anggota birokrasi yang bersangkutan antara lain adalah bertindak sewenang-wenang, pura-pura sibuk, paksaan, konspirasi, sikap takut, penurunan mutu, tidak sopan, diskriminasi. Dan yang terakhir, ada patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan. Pemahaman patologi birokrasi secara tepat memerlukan analisis mendalam mengenai konfigurasi birokrasi tersebut. Dengan analisis konfigurasi itu akan terlihat berbagai situasi internal yang dapat berakibat negatif terhadap birokrasi yang bersangkutan, seperti eksploitas, tidak tanggap, pengangguran terselubung, motivasi yang tidak tepat, imbalan yang tidak memadai, kondisi kerja yang kurang memadai, pekerjaan yang tidak kompatibel. The dynamic of bureaucracy pathology formation, it is said that in the design process, it is usually recognized that the management system will have change imposed on it and it can generate its own need for change. However, the bureaucracy premises which are fundamental to the design process frequently fail to see the need for recruiting a more adaptive management system in any fundamental way. Bureaucracy is this considered as a relative permanent, unchanging institution which provides security and stability to contain component parts. Therefore, the tax structure becomes less effective and even less efficient. A bureaucracy can be efficient in the originally assumed environment, but not in the changing environment. Maksudnya adalah ciri khas birokrasi itu sendiri menunjukkan sifat monopoli yang menjadikan mau tidak mau orang harus puas dengan pelayanan birokrasi pemerintah. Tampaknya tidak peduli apakah pelayanan itu cepat atau lambat, memuaskan atau menjengkelkan, menghargai manusia atau tidak peduli dengan kepada manusia yang dilayani. Perilaku birokrasi di Indonesia tidak lepas dari produk birokrasi kolonial Belanda sebagai bagian dari perjalanan birokrasi Indonesia. Perilaku birokrasi pada hakikatnya merupakan hasil interaksi antara individu dan organisasinya. Miftah Soha menyebutkan bahwa individu sebagai pendukung organisasi yaitu ke dalam tatanan birokrasi akan berpengaruh terhadap organisasi. Karena individu mempunyai kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, penghargaan, dan pengalaman lainnya.
Selanjutnya ada contoh kasus ya, dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Kak Deviana Wardani. Ada dalam ruang lingkupnya ada disfungsi of birokrasi dan maladministrasi. Yang pertama ada disfungsi of birokrasi. Salah satunya adalah EKTP dan PSBB. Pelayanan dari yang pertama adalah pelayanan EKTP ya. EKTP itu sangat penting, itu karena salah satu tanda apa ya, tanda kependudukan gitu kan. Ketika membuat SIM kita perlu KTP gitu kan, perlu tanda kependudukan gitu. Dalam pelayanannya EKTP sendiri itu sangat buruk ya teman-teman. Seperti contoh saya sendiri membuat pengalaman pribadi ya. Saya membuat EKTP itu dalam kurun waktu 6 bulan baru jadi. Itu pun bukan di kecamatan, tetapi harus dibawa ke kantor pusatnya, ke Dukcapil kabupatennya gitu. Jadi tidak beres di kecamatan. Itu pun ketika saya ditanyakan sebulan, 2 bulan, katanya belum beres gitu. Nah, ketika saya berusaha mencari tahu dan saya pergi ke Dukcapil, ternyata dari awal pembuatan pun dari H+2 hari pun KTP-nya sudah jadi, hanya saja belum diambil oleh kecamatannya. Jadi seperti itu. Jadi kayak seperti apa ya? Pelayanannya emang buruk gitu dari pembuatan EKTP di kecamatannya. Lalu lanjut ada PSBB. PSBB sendiri menurut saya pribadi adalah penanganan kasus COVID paling buruk di Indonesia ya. Karena itu pertama kali, dan kenapa saya bilang buruk karena saat itu terjadi berbagai misinformasi gitu kan. Bayangkan saja ketika ada Kementerian A berbicara A, nah Kementerian B membuat kebijakan B. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada keselarasan gitu, tidak ada kesatu-suaraan dalam memberantas kasus COVID-19 ini. Tapi malah seperti berjalan masing-masing gitu, terserah masing-masing gitu. Seperti dari Satgas seperti ini, dari Kementerian A seperti ini, Kementerian B seperti ini. Jadi tidak ada keselarasan dalam memberantasnya gitu. Selanjutnya ada maladministrasi ya. Nah, untuk maladministrasi sendiri ada kasus namanya Jiwasraya. Kalian pasti tahu ya, ini adalah kasus asuransi, bukan kasus ya. Ya kasus Jiwasraya ini adalah asuransi milik BUMN gitu, yang kemarin sempat ramai diperbincangkan karena menelan kerugian sebesar 16,8 triliun. Itu masih di bawah Asabri. Di atasnya masih ada lagi yang baru ditemukan kemarin, ada namanya Asabri, mencapai 22,78 triliun. Lebih tinggi dari kasus Jiwasraya sendiri. Nah, ada kenapa saya hubungkan dengan Asabri, kasus Asabri? Karena ada 2 tersangka yang juga terlibat pada kasus Jiwasraya maupun Asabri. Jadi ada 2 tersangka yang terlibat di sana sini gitu. Terlibat di kasus korupsi Jiwasraya juga dan di kasus korupsi Asabri juga gitu. Kenapa saya masukkan ini ke maladministrasi? Karena ini sebuah contoh buruknya SDM kita gitu kan, karena birokratnya gitu, bukan birokrasinya, tapi lebih ke birokratnya, SDM-nya gitu. Karena dalam maladministrasi yang kita kritisi adalah birokratnya. Ini sebuah contoh bahwa adanya korupsi, birokrat yang korup, lalu ada birokrat yang suap menyuap seperti itu kan.
Nah, ini dalam kasus Jiwasraya dan Asabri itu sangat komplit gitu. Belum lagi sebelum-sebelumnya ada seperti korupsi dana haji, korupsi bansos, seperti itu. Jadi kalau bisa kita katakan bahwa tidak semua birokrat seperti ini ya, tapi yang seperti ini pasti birokrat gitu. Ya, mungkin seperti itu pemaparan dari saya. Nanti kesimpulannya akan dibacakan di closing statement setelah pembahasan lanjutan dari Pak Reiki dan juga pertanyaan dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk teman-teman kelompok 4, Mas Wan, Mas Mbak Devia, Irma. Pemaparan menarik ya dari kawan-kawan semua berkaitan dengan patologi organisasi, dan tadi ada lebih spesifik disampaikan oleh dari kelompok 4 tentang patologi birokrasi. Nah, baik teman-teman semua, sekarang kita masuk ke ini, tanya jawab. Dari kawan-kawan sekalian yang ingin bertanya, disampaikan pertanyaannya, kemudian tertuju ke kelompok berapa. Silakan teman-teman semua. Belum ada yang ingin bertanya? Oh, ada ini di kolom chat ya. Ada Mbak Yohana, ada Mbak Elsa, kemudian ada Mas Amiruddin. Sebentar, coba kita bacakan satu. Dari Mbak Yohana, jadi tadi dari kelompok penyaji menyajikan contoh patologi organisasi mengenai lingkup organisasi pemerintah. Apakah lingkup organisasi swasta masih ada yang terkait patologi organisasi, dan boleh beri contohnya? Karena yang bisa kita lihat dan rasakan bahwa organisasi swasta bersifat lebih sistematis dan fleksibel. Itu yang pertama dari Mbak Ana. Ini mungkin dijawab oleh teman-teman kelompok 1 ya, yang dari Mbak Yohana. Kemudian yang kedua, kelompok 1 maksud saya kelompok yang pertama, kelompok 3. Kemudian yang kedua, untuk kelompok 3 juga, apakah gejala patologi organisasi selalu dapat terdeteksi? Jika tidak, bagaimana kondisi organisasi dan upaya apa yang bisa dilakukan? Berikutnya dari Mas Amiruddin. Izin bertanya untuk kelompok 3 lagi. Tadi disebutkan ada 3 aspek dari akibat penyakit stres, yaitu aspek fisik, aspek psikis, aspek perilaku, dan perilaku dari perilaku. Contohnya seperti kinerja rendah, naiknya tingkat kecelakaan kerja, dan salah dalam pengambilan keputusan. Sebutkan dan berikan contoh dari segi aspek psikis dan juga aspek fisik. Itu untuk kelompok 3. Jadi semuanya tertuju untuk kelompok 3. Nah, kalau gitu saya mewakili teman-teman mahasiswa bertanya untuk kelompok 4 ya. Teman-teman dari tim dari Mas Owen. Dan juga ini ada Mbak Mutia tadi ya ternyata ya. Saya lupa menyebutkan. Mbak Mutia kelompok 4 juga? Kelompok 3, Pak. Oh, kelompok 3 ya. Oke. Tim ada Mas Owen, Mbak Devia, Mbak Indra, Mbak Irma sama Mas Rehan. Kalau gini, untuk kelompok 4. Jadi waktu itu ada kasus di mana KPK ya, personil KPK, Novel Baswedan itu kemudian mereka mungkin bahasa halusnya itu direstrukturisasi gitu. Jadi mereka dites ulang untuk melihat seberapa baik kinerjanya. Karena untuk mendeteksi bahwa ternyata di KPK sendiri ternyata ada isu ini radikalisme. Jadi banyak pegawai-pegawai KPK yang kemudian mereka sudah terpapar paham radikalisme. Jadi, nah kemudian opini yang digiring adalah orang-orang yang dia termasuk top chair gitu di KPK yang punya track record baik,
seperti Pak Novel Baswedan dan berbagai penyidik-penyidik lainnya yang mereka punya prestasi sangat bagus dalam hal OTT, operasi tangkap tangan begitu, justru menjadi target dari restrukturisasi tadi. Nah, jadi pilihannya mereka akan kemudian kalau tidak salah waktu itu mereka akhirnya dikeluarkan dari KPK dengan alasan bahwa mereka tidak memenuhi kriteria tes kepribadian gitu. Jadi dianggap sebagai atau dianggap ini menganut paham radikal. Nah, kalau dari kelompok 4 sendiri melihat fenomena tersebut, apakah kemudian bagaimana cara kita menganalisis atau kemudian apa sih yang sebenarnya terjadi? Apakah kemudian itu benar-benar paham radikalisme itu benar-benar patologi yang ada di dalam organisasi KPK gitu, yang kemudian menjangkit para birokrat, para SDM di sana, para pekerja di sana. Atau kemudian sebenarnya patologi itu dalam hal ini radikalisme tadi itu adalah desain yang dibentuk oleh lingkungan di sekitar. Dalam hal ini kan ada banyak tadi di bahwa KPK sendiri kan dia tidak bekerja sendiri. Jadi dia pasti ada lingkungan di sekitar, termasuk juga pemerintah pusat dan berbagai macam lainnya. Nah, jadi kesimpulannya menurut teman-teman kelompok 4, apakah patologi itu memang benar-benar ada tumbuh dengan sendirinya, atau kemudian itu didesain oleh perspektif dari lingkungan sekitar, dari environment yang ada di sekitar organisasi. Itu untuk kelompok 4. Nah, untuk kelompok 3 nanti udah ditanyakan oleh teman-teman yang lain. Monggo, mau siapa dulu menjawab, kelompok 3 atau kelompok 4? Permisi, Pak. Mau nanya kepada kelompok 3. Oh ya, Mas Harif Rahman, monggo. Catat ya teman-teman kelompok 3 ya. Disebutkan dalam jenis patologi organisasi bahwa penyakit nepotisme sangatlah memberikan banyak efek negatif di dalam organisasi. Bagaimana penanganan dari penyakit nepotisme di dalam organisasi? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Arif. Itu tertuju untuk kelompok 3. Nah, nanti dari 4 pertanyaan yang tertuju untuk kelompok 3, kalau nanti teman-teman dari kelompok 4 mau menjawab, monggo silakan. Tapi pada intinya tadi persebaran pertanyaan seperti itu yang saya sebutkan dia. Ya udah, monggo bisa direspon, bisa ditanggapi teman-teman dari kelompok 3 dan kelompok 4. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Elsa. Apakah gejala patologi organisasi selalu dapat terdeteksi? Jika tidak, dan bagaimana kondisi organisasi dan upaya apa yang bisa dilakukan? Menurut diskusi kami, gejala patologi organisasi ada yang bisa terdeteksi dan ada pula yang tidak bisa terdeteksi. Dan apabila gejala patologi organisasi tidak dapat terdeteksi, maka kondisi organisasi akan lebih buruk, bahkan akan terjadi kematian. Oleh karena itu, upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah kematian pada organisasi ketika sudah terjadi kondisi yang buruk adalah mencari akar permasalahan, yaitu penyakit apa yang terjadi, lalu mencari solusi atau penyehatan sesuai dengan penyakit tersebut. Seperti itu apakah bisa diterima? Oke, terima kasih. Monggo pertanyaan yang lainnya dari kelompok 3. Oke, sebelum dijawab teman-teman ya, jadi melanjutkan jawaban dari Mbak Mutia tadi bahwa benar. Jadi ya patologi itu bagaimana penyakit pada umumnya. Jadi dia ada berbagai macam upaya untuk mendeteksi. Dan karena itu penyakit, berarti dia ada 2 mekanisme yang bisa dilakukan. Pertama, upaya preventif, cegahan. Kemudian ketika penyakit itu benar-benar sudah menjangkit, sudah terjadi di organisasi kita, maka bisa dilakukan pengobatan preventif karitatif, diobati. Nah, dalam konteks preventif, mencegah atau kemudian mendeteksi penyakit sebelum dia mungkin
benar-benar menjangkit organisasi, atau kemudian sebelum dia mengakar atau sampai menjalar ke berbagai divisi, berbagai departemen gitu. Nah, salah satu cara yang cukup realistis sudah pernah dilakukan adalah melalui mekanisme manajemen sistem informasi dan teknologi. Jadi e-governance sendiri, tata kelola keorganisasian yang menggunakan teknologi atau IT itu merupakan salah satu bentuk untuk mendeteksi, meminimalisir, mencegah berbagai macam kemungkinan patologi. Tadi kan disebutkan bahwa salah satu contoh patologi di organisasi adalah misalnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, dengan penggunaan sistem manajemen keorganisasian yang berbasis IT, misalnya ketika pengadaan barang dan jasa, itu sekarang sudah melalui mekanisme online. Jadi siapapun bisa melihat, siapapun bisa terlibat. Kemudian contoh seleksi CPNS itu juga sudah menggunakan menggunakan pendekatan teknologi. Jadi segala sesuatunya sudah tersistematis, dan bahkan kita sendiri bisa melihat melalui mungkin streaming di YouTube. Kita sudah tahu berbagai macam, kita sudah tahu nih hasil nilai atau ranking dari pesaing kita, atau kemudian dari pihak-pihak lain. Nah, ini adalah salah satu contoh atau mekanisme yang kemudian digunakan sebagai upaya untuk mendeteksi sedini mungkin berbagai macam patologi yang ada di organisasi. Nah, itu melengkapi jawaban dari Mbak Mutia dan juga. Monggo kita kembali ke kelompok 3, lanjut merespon pertanyaan dari teman-teman lain. Kelompok 4, kalau sudah siap, kalau mau langsung menjawab boleh. Pak, saya dari kelompok 3 izin menjawab pertanyaan dari Mas Amru, Pak. Monggo, Mas Jalu. Untuk pertanyaannya sendiri kan tadi disebutkan selain dari aspek perilaku. Penyakit stres ini kan dapat dari aspek fisik. Fisik itu sendiri misal seorang itu mempunyai penyakit bawaan. Nah, dikarenakan punya penyakit bawaan ini, dia mengalami gangguan ataupun penurunan kinerja. Terus dari aspek psikis, dari mentalnya sendiri. Dari mental sendiri mungkin karena dia terlalu keras ataupun dalam organisasi belum siap, yang akhirnya membuat mentalnya itu down. Ataupun bisa disebut culture shock. Karena pada dasarnya setiap organisasi memiliki karakteristik ataupun ciri khasnya masing-masing. Mungkin itu saja dari saya. Apakah cukup, Mas Amru? Gimana, Mas Amru? Oh sudah. Oke. Saya melengkapi lagi ya, menambahkan jawaban dari Mas Jalu atas pertanyaan Mas Amru. Jadi ya betul, kalau untuk dari segi aspek fisik mungkin udah banyak kita lihat ya. Nah, kalau dari segi aspek psikis itu sebenarnya ada istilahnya burnout, teman-teman semua. Jadi ketika seorang pekerja atau kemudian kita sebagai seorang profesional merasa kelelahan dengan load pekerjaan yang kemudian yang sedang kita selesaikan. Nah, teman-teman semua sendiri tahu bahwa di Jepang itu kan memang ada fenomena di mana orang itu gila-gilaan ya gitu. Jadi hampir seminggu atau hampir 100% gitu ya, jam hari dia tuh kayak jam kehidupannya itu ya. Nah, kemudian ada penelitian bahwa
di Jepang sendiri ternyata akibat dari fenomena tersebut banyak kemudian terjadi kejanggalan-kejanggalan, misalnya orang kemudian bunuh diri karena apa? Karena burnout pada saat bekerja. Kemudian meninggal secara apa? Secara mendadak. Kenapa? Karena kelelahan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, itu adalah contoh dari ini Mas, contoh dari segi aspek psikis yang kemudian memang nanti berujung juga ke aspek itu berkaitan dengan burnout. Kemudian masih ada satu pertanyaan dari teman-teman mahasiswa untuk S2 dua sepertinya. Pertanyaan dari Mbak Yohana sama satu lagi dari Mas Arif Rahman untuk kelompok 3. Pak, kelompok 4. Oke. Mbak Hana dulu, monggo Mbak Hana. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Arif. Menurut diskusi dari kelompok 3, penanganan virus penyakit nepotisme dalam organisasi seharusnya dilakukan secara terus-menerus, karena kemungkinan akan berkembang apabila kita tidak waspada. Penanganan tersebut diawali oleh pemikiran yang dilandasi wawasan keilmuan, ketangguhan moralitas, dan ketangguhan iman. Oleh sebab itu, kita semua harus senantiasa menjunjung tinggi nilai kebenaran sehingga virus-virus penyakit nepotisme itu tidak akan mengancam kehidupan kita setiap saat. Sebaiknya semua manusia yang terlibat dalam kerjasama untuk melakukan aktivitas organisasi saling mengontrol dan mengingatkan antara satu dengan yang lainnya tentang bahaya virus penyakit nepotisme. Apakah sudah menjawab, Mas Arif? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Oke, monggo langsung ke Mas Owen. Gimana tadi Mas Owen? Ya, terima kasih kepada Pak Reki atas waktunya dalam menjawab pertanyaan. Saya akan menjawab langsung ya Pak. Adanya isu radikalisme dalam KPK sebagai bentuk apa ya, bisa dikatakan pemecatan ya Pak, pemecatan 51 pegawai KPK karena asesor menilai hasil TWK mereka merah gitu kan. Nah, dalam kasus ini sampai saat ini menurut saya tidak pernah ada bentuk bentuk terangnya gitu Pak. Tidak ada titik terangnya gitu kan. Kenapa sih harus ada kenapa isu radikalnya dari mana gitu. Malah kan jadi banyak orang-orang itu Pak seperti yang dikutip dari CNN gitu kan. Pengamat politik dari Foxpol Center Research and Consulting Pangi Sarwi Caniago mengatakan label radikal tidak berwawasan kebangsaan hingga cap Taliban merupakan kartu mati yang digunakan untuk menyingkirkan pegawai KPK yang tak pandang bulu dalam menindak korupsi gitu kan. Jadi kayak seperti kita tidak pernah tahu kenapa sih dikasih label radikal gitu. Ada isu radikal gitu. Kenapa sih ada isu seperti itu di KPK gitu? Kita tak pernah tahu alasannya juga gitu kan. Terus seperti contoh, jangankan dulu di Indonesia yang terbesar aja seperti Taliban kemarin gitu kan, dibuat buruk karena walaupun emang nggak tahu ya kita kenyataannya seperti apa karena itu bukan urusan kita juga. Itu namanya adalah istilah isu politik ya, salah satu isu politik seperti Taliban adalah seperti Taliban dibuat buruk demi isu politik dari negeri Paman Sam gitu. Lanjutnya dari Pangi Sarwi, saya lanjutkan dulu ya. Dari Pangi Sarwi, jadi isu Taliban yang berkembang ada kelompok yang dinilai radikal, tidak merah putih, itu kan bagian dari perang propaganda. Itu dianggap kartu mati mereka, katanya ketika dihubungi CNN Indonesia Kamis 27 Mei. Untuk diketahui, istilah Taliban mengacu pada kelompok yang memiliki ideologi agamis dan mendambakan bentuk negara
berdasar syariat Islam. Pangi menduga isu radikalisme dipilih oleh oknum tertentu karena dinilai bisa mempengaruhi dan menggiring opini masyarakat agar membenarkan tindakan pimpinan mereka dalam memecat pegawainya. Seperti itu, Pak. Jadi jelasnya kita tidak pernah tahu titik terangnya seperti apa gitu. Siapa sih yang salah gitu. Walaupun di politik sendiri, ya itu bagian politik, walaupun di politik sendiri kita tidak pernah ada yang 100% benar, 100% salah. Pasti ada apa ya? Kelompok A melakukan tujuan A untuk tujuan pribadinya, kelompok B melakukan tujuan B untuk kelompok pribadinya juga gitu, untuk keuntungan masing-masing seperti itu. Sampai sekarang novel Baswedan pun kenapa sih setelah dipecat seperti itu masih apa ya, masih kekeh gitu, pengen terus balik lagi ke PK, pengen ada apa sih gitu, sampai segitunya gitu untuk mempertahankan jabatan gitu kan, atau karena emang untuk membongkar seperti apa Joko Chandra kan, kita tidak tahu gitu kan. Nah, untuk patologinya itu sendiri ya, bahwa yang menyebabkan patologi ya seperti itu kan, itu termasuk patologi gitu kan, KPK itu sendiri. Nah, yang adanya kenapa sih adanya patologi, yaitu karena kelemahan dan kegagalan sistemnya gitu, sistem organisasi dalam membentuk sistem yang mencegah terjadinya penyakit-penyakit birokrasi gitu. Jadi kegagalan sistem dalam mencegah terjadinya penyakit gitu, sehingga menyebabkan munculnya perilaku menyimpang yang diterima secara kolektif gitu. Seperti tadi ya, membuat orang lain, mengisukan orang lain gitu kan, itu termasuk salah satunya adalah patologi yang sebenarnya kita tidak tahu apa-apa gitu kan, tapi kenapa sih harus ada gitu. Terus ada lagi begitu pula dalam hal patologi birokrasi, pasti ada obatnya meskipun tak semujarab obat flu dan pilek yang sering dikonsumsi masyarakat pada umumnya gitu. Jadi ya ada terapinya, ada apa ya, ada obatnya gitu, ada penyembuhannya agar tidak terjadinya patologi birokrasi gitu. Seperti contohnya ada yang namanya reformasi birokrasinya juga gitu kan. Seperti itu, Pak. Mungkin jawaban dari saya mungkin agak sedikit putar-putar ya, Pak. Mohon Nggak maaf. apa-apa. Oke, terima kasih Mas Owen atas ini respon tanggap. Mungkin sebelum kita lanjut diskusinya dari teman-teman kelompok 4, masih ada yang ini ingin disampaikan lagi kaitan dengan pertanyaan saya tadi. Saya Pak izin menambahkan dari pendapat Owen. Ya, monggo Mbak Devia. Jadi kan patologi birokrasi itu sendiri kan adalah sebuah penyakit yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan dalam birokrasi. Nah, jenis-jenis patologi birokrasi itu ada banyak. Salah satunya adalah penyalahgunaan wewenang, persepsi yang didasarkan pada prasangka, pengaduan masalah, menerima sogokan, dan pertentangan antar kepentingan dan yang lainnya. Untuk isu KPK yang dianggap radikalisme itu menurut saya merupakan salah satu bentuk patologi persepsi yang didasari pada prasangka. Karena keberhasilan KPK itu bukan tanpa tantangan gitu Pak, kan selalu ada perlawanan balik atau fight back dari pihak-pihak yang merasa terusik oleh KPK itu sendiri. Serangan balik itu bukan hanya tentang isu radikalisme, ada berdasarkan jurnal yang saya baca, serangan balik juga bermacam-macam modusnya, mulai dari uji materi Undang-Undang KPK ke Mahkamah Konstitusi, mengamputasi kewenangan penyadapan dan penutupan KPK melalui revisi undang-undang hingga kriminalisasi pimpinan KPK dengan tuduhan korupsi dan sebagainya. Itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak
Devian dan juga Mas Wen dan juga teman-teman dari kelompok 4. Eh, memang menarik ya kalau kita membahas kasus ya, studi kasus KPK. Kemudian kalau kita lihat dari sudut pandang keorganisasian, spesifik lagi melihat apakah sebenarnya ada patologi, kemudian yang gagal itu apakah benar-benar organisasi KPK sebagai sebuah organisasi atau kemudian lingkungan yang ada di sekitar KPK. Dalam artian dalam artian yang luas ya, lingkungan tidak hanya organisasi yang kemudian beroposisi dengan KPK, misalnya Kepolisian Republik Indonesia, atau kemudian lingkungan juga bisa kita artikan sebagai sistem politik yang saat ini sedang berjalan di negara kita. Nah, sama seperti penyakit yang dalam keilmuan kedokteran atau biologi gitu, atau yang menjangkit manusia, bahwa penyakit itu dia bisa hadir karena dua hal. Pertama, dia hadir karena kita sebagai individu yang kemudian tidak berperilaku sehat, misalnya tidak bersih, atau kemudian jorok, atau kemudian makan yang tidak teratur, kan kemudian datang penyakit. Atau kemudian kita juga bisa melihat penyakit itu adalah sesuatu yang dia dibentuk dari lingkungan sekitar. Contohnya virus corona. Dulu kita di Indonesia masih aman-aman aja. Kemudian ternyata ada pandemi COVID-19 dan kita bisa mengatakan bahwa virus corona adalah sebuah patologi dalam konteks kedokteran itu ya, yang kemudian dia adalah transfer atau kiriman dari lingkungan sekitar yang ada di sekitar kita. Nah, dalam konteks KPK, kita kembali ke contoh KPK, kita bisa melihat bahwa jangan-jangan sebenarnya memang di dalam KPK itu sendiri sudah ada kegagalan sistem tata kelola manajemen atau kemudian berbagai macam hal itu. Jadi memang di dalam internal KPK itu sendiri sudah mulai ada benih-benih mungkin pemberontak, atau kemudian benih-benih orang yang kemudian dia ingin berkuasa dan melemahkan KPK. Jadi kalau dari sudut pandang patologi pertama kita bisa lihat dari situ, atau kemudian kita ambil sudut pandang dari patologi yang dia didesain oleh lingkungan sekitar gitu. Jadi bahwa sebenarnya KPK itu adalah organisasi yang dia sehat-sehat aja. Dia berjalan sebagaimana mestinya. Nah, akan tetapi kemudian lingkungan dia yang tidak mendukung. Bahwa kemudian sistem perpolitikan sedang tidak kooperatif dengan KPK mungkin. Sehingga tadi disebutkan oleh Mbak Deviana dan Mas Wen ada prasangka begitu, sehingga kemudian dibentuk statement atau kemudian digiring statement atau opini publik bahwa dibentuk prasangka bahwa di KPK ini sebenarnya di dalam internalnya sudah jelek. Nah, itu kemudian bahwa kalau kita melihat dari patologi lingkungan, patologi yang dia dibentuk oleh lingkungan sekitar organisasi gitu, kita juga bisa melihat bahwa ternyata jangan-jangan yang seperti disebutkan oleh Mas Wen tadi, bahwa ternyata ada oposisi ya gitu. Ada kemudian ada kepentingan segelintir pihak, orang atau individu atau kelompok lain gitu, atau organisasi lain yang dia merasa mungkin disalib atau kemudian merasa terlampaui, bahwa kemudian seharusnya penanganan COVID, maksud saya penanganan korupsi ini menjadi tugas penuh dari kepolisian mungkin awalnya gitu. Dan dari sini orang-orang yang kemudian dia pro terhadap hal itu merasa bahwa bahwa KPK itu adalah bukan mitra pemberantasan korupsi bagi Kapolri, bagi Kepolisian Republik Indonesia, tetapi adalah pihak yang kemudian akan mengganggu berbagai macam hal untuk kelancaran menanggulangi korupsi. Yang dimaksud saya adalah jangan-jangan ternyata di dalam internal Kepolisian Republik Indonesia sendiri mereka sudah ada kong kali kong, sudah ada kelompok orang yang dia ingin melakukan atau ingin menguasai berbagai macam diskursus fenomena kasus-kasus yang berkaitan dengan korupsi gitu. Jadi kalau semua kemudian diambil alih oleh KPK, maka mereka akan kehilangan lahan gitu, bahasa sederhana. Jadi pada intinya bahwa ketika kita melihat patologi organisasi, maka kita bisa melihat apakah penyakit itu adalah design by design, atau kemudian penyakit itu adalah memang sesuatu yang terjadi karena organisasi tadi tidak sehat. Sama seperti kita yang mungkin sudah berupaya untuk protektif,
menggunakan masker, cuci tangan, begitu. Tapi orang-orang di sekitar kita yang kemudian dia tidak berupaya yang sama seperti yang kita lakukan. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 atas ini ya, respon dan tanggapannya. Kita kembali ke kelompok 3, masih ada satu pertanyaan ini dari kelompok 3. Iya, Pak. Oke, atas nama Mbak Yohana, monggo. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Yohana. Kalau menurut saya, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta itu hampir sama saja ya, Pak. Pasti mengalami patologi organisasi. Organisasi swasta pasti ya mengalami patologi organisasi. Contoh kasusnya itu yang paling sering kita temui di pihak swasta juga masih banyak korupsi, suap menyuap. Jadi kalau dibandingkan dengan lembaga pemerintahan, kalau menurut saya sama aja seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Rizky. Dari teman-teman kelompok 3 lain, ada yang mau menambahkan? Jadi betul ya yang disampaikan oleh Mas Rizky bahwa patologi atau penyakit dalam keorganisasian itu dia tidak memandang status. Mau itu organisasi pemerintahan, mau itu swasta, mau itu organisasi level nasional atau lokal gitu, mau itu pemerintah pusat, pemerintah daerah. Sama seperti penyakit pada umumnya, maksud saya ketika kita pun sebagai orang, mau itu orang kaya, orang miskin, anak sekolahan, pelajar, mahasiswa, atau kemudian orang yang tinggal di perkotaan atau kemudian tinggal di pedesaan, itu tetap ada kemungkinan bakal terjangkit berbagai macam penyakit gitu. Nah, kembali ke konteks keorganisasian bahwa patologi organisasi itu dia tidak eksklusif hanya menjadi penyakit bagi organisasi pemerintahan, tapi bahwa patologi organisasi juga bisa terjangkit di organisasi swasta. Nah, dan ada kemungkinan juga malah seperti yang dikatakan Mas Rizky tadi bahwa organisasi swasta itu patologi atau penyakitnya itu lebih kronis gitu, kalau bahasa itu lebih berat gitu, berat dibandingkan organisasi-organisasi pemerintahan yang dia bersifat publik. Nah, biasanya organisasi-organisasi swasta yang dia private own gitu, yang punya kepemilikan pribadi gitu ya. Misalnya saya punya perusahaan gitu, kemudian pasti mau bagaimanapun ada kecenderungan agar orang-orang yang berada di dalam organisasi saya ini, di dalam perusahaan saya ini adalah kerabat-kerabat saya, syukur-syukur anak saya, atau kemudian syukur-syukur masih ipar, atau kemudian masih sepupu, masih keponakan gitu. Itu kan juga menjadi salah satu contoh dari korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Nah, tetapi terkadang kita juga tidak bisa memunafikan ya bahwa terkadang orang-orang di sekitar kita itu mereka lebih kredibel. Misalnya saya sebagai pemilik perusahaan, saya menganggap bahwa saya sudah punya kedekatan informal begitu dengan anak saya gitu. Saya percaya anak saya, kemudian makanya saya buatkan perusahaan baru. Kemudian hak kepemilikannya saya berikan kepada anak saya. Nah, makanya ketika kita melihat fenomena atau kasusnya juga perlu meng-cross check latar belakang apa yang kemudian faktor-faktor apa yang melatar belakangi terjadinya aktivitas atau tindakan KKN tadi, korupsi dan nepotisme. Mungkin seperti itu. Terima kasih Mas Rizky atas responnya dan juga teman-teman kelompok. Monggo teman-teman yang lain masih ada yang ingin ditanyakan?